Let's Talk yang udah terima kasih Let's Talk yang udah percaya sama kami berempat untuk bisa mempresentasikan pengetahuan-pengetahuan feminis dari konteks kami masing-masing. Jadi di sini kami akan berbicara bagaimana sih akar rumput di daerah yang berbeda dari Aceh, Kalimantan Tengah, dan beberapa daerah lain mempraktekkan cara-cara mereka sendiri dengan budaya mereka sendiri tanpa pengaruh-pengaruh luar. Jadi kami ada di panel ini ada 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Eli dari Aceh. Yang kedua ada Mbak Yuliana dari Sosiologi FISIP Universitas Palangkaraya. Kemudian ada Mbak Wina Khairina, mahasiswa S3 Antropologi FISIP Universitas Indonesia, dan beliau juga dari Departemen Antropologi FISIP Universitas Sumatera Utara. Kemudian terakhir ada Mbak Iva Hasanah yang akan juga bergabung segera bersama kita. Jadi untuk melatih waktu yang tepat, saya persilahkan kepada Mbak Yuliana yang pertama untuk menceritakan bagaimana sih anyaman rotan itu dijadikan sebagai simbol perlawanan perempuan di Desa Kalumpang di Kalimantan Tengah. Kemudian nanti diikuti oleh Mbak Wina Khairina yang akan menceritakan bagaimana mencari perempuan dalam gerakan agraria masyarakat adat Indonesia, studi kasus masyarakat adat rakyat penunggu. Kemudian saya sendiri akan berbicara masalah bagaimana sih perempuan mengorganisir perempuan itu sendiri. Saya mengambil konteks dari Aceh. Yang terakhir adalah Mbak Iva Hasanah, kelompok perempuan dan sumber-sumber kehidupan menumbuhkan feminisme dari arus bawah. Kita masing-masing punya waktu 15 menit untuk memaparkan presentasi, kemudian kita punya waktu 30 menit untuk berdiskusi bersama, saling sharing, saling berefleksi. Untuk menghemat waktu, saya kasih waktu ke Mbak Yuliana untuk mempresentasikan materi topik beliau. Terima kasih. Terima kasih Bu Eli, saya akan langsung saja izin share screen. Oke. Ya. Jadi saya mengambil topik tentang Anyaman Rotan sebagai simbol perlawanan perempuan Desa Kalumpang di Kalimantan Tengah. Jadi ini hasil pengabdian partisipatif sekaligus saya menyelipkannya sebagai tulisan saya. Saya volunteer di salah satu lembaga NGO Solidaritas Perempuan Mamut Menteng namanya yang ada di Kalteng, fokus kepada isu-isu perempuan yang berideologi feminis. Nah, dari hasil lapangan saya mengikuti kegiatan pelatihan anyaman rotan sehingga terbentuklah tulisan ini. Bagaimana bahwa di mana-mana saja, tidak hanya di Kalimantan Tengah tentunya, kehadiran perkebunan besar swasta kelapa sawit atau proyek-proyek pemerintah itu memang kita ketahui memiliki dampak yang merugikan bagi masyarakat di wilayah pedesaan. Di sini saya mengambil di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, khususnya di Desa Kaladan. Nah, di desa ini tentu menarik tidak hanya perkebunan besar swasta kelapa sawit, tapi di desa ini juga dia beririsan dengan proyek-proyek lain seperti bekas pembukaan lahan gambut 1 juta hektar, kemudian di sana juga ada food estate. Bahkan saya lupa menuliskan bahwa di sana juga itu pernah masuk program BRG. Badan Restorasi Gambut penghijauan semacam itu. Nah, jadi hal demikian membawa solidaritas perempuan Mamut Menteng sebagai NGO bergerak untuk membentuk sebuah komunitas yang disebut dengan Perempuan Hurung Hapakat. Namun sebelum NGO ini membentuk komunitas tersebut, itu telah dilakukan identifikasi potensi wilayah terkait dengan potensi konflik serta dampak-dampak yang dirasakan oleh perempuan, juga potensi tentang kearifan lokal yang dapat diberdayakan oleh mereka. Nah, salah satunya yaitu anyaman rotan, sehingga disebutlah di sini sebagai hurung hapakat yang fokus pada anyaman rotan. Tapi sebenarnya juga ada kebun kolektif, hanya saya tidak melihat itu lebih jauh, terbatas kepada anyaman rotan saja. Jadi saya ambil satu aspek anyaman rotan yang memang merupakan
hasil waris dari pengetahuan lokal perempuan dan orang-orang kampung yang ada di sana. Ini hanya data pendukung bagaimana sebenarnya Pulang Pisau itu menjadi salah satu kabupaten yang memiliki perusahaan perkebunan kelapa sawit. Ada 15 dari total sekitar 6.032.133,90 hektar yang ada di wilayah Kalimantan Tengah secara keseluruhan. Pulang Pisau salah satunya. Ini berdasarkan data dari Kompas. Nah, lebih lanjut karena memang komunitas burung hapakat ini diinisiasi tidak juga SP yang menginisiasinya, tapi memang SP semacam mengelola itu dengan ide warga, ide perempuan akar rumput bahwa kami ingin diberdayakan, tapi bolehkah kami menggunakan kemampuan kami yaitu dengan mengelola rotan saja. Jadi begitu. Nah, ini sekilas solidaritas perempuan apa itu. Jadi memang tersebar di seluruh Indonesia, memang ideologinya feminis. Ada cabang 9 provinsi, 11 komunitas, salah satunya di Kalteng. Di Kalteng itu sebenarnya di Pulang Pisau, desa ada beberapa desa, ada 4, Mentangai, Kaladan salah satu, Seahas, dan sekitarnya. Nah, apa yang menarik dari cara SP Mamut Menteng dalam dalam memasukkan ideologi feminis ke akar rumput adalah mereka menggunakan slogan tahu, sadar, dan lakukan. Jadi jika berbicara feminis mungkin perempuan tidak sulit, perempuan akar rumput sulit memahami. Berbicara gender, perempuan akar rumput sulit memahami. Mereka menyederhanakannya dengan slogan tahu, sadar, dan lakukan. Di sini ada bagaimana jadi slogan tahu, sadar, dan lakukan ini adalah asal muasal bagaimana kelompok burung hapakat ini bergerak sebagai bentuk perlawanan simbolik melalui anyaman rotan. SP Mamut Menteng berdiskusi kampung, mereka memberikan pengetahuan, bertukar pengetahuan dengan warga, identifikasi pengetahuan lokal yang dapat dikembangkan dan menjadi sebuah perlawanan terkait dengan bagaimana pengelolaan sumber daya alam yang berdampak kepada mereka dan lain sebagainya. Lalu kemudian untuk sadar, dengan diskusi-diskusi yang sering dilakukan, kemudian penerapan contoh dengan dampak langsung yang ibu-ibu rasakan, misalnya ibu-ibu sekarang sudah sulit mencari rotan karena aktivitas pembukaan lahan yang cukup masif, lalu kemudian bagaimana sungai-sungai menjadi keruh, itu membuat mereka mudah untuk sadar, karena itu memang terdampak langsung terhadap kehidupan mereka. Setelah mereka tahu, mereka sadar, lalu SP Mamut Menteng mengorganisir warga akar rumput untuk melakukan sebuah gebrakan. Bagaimana misalnya di sini mereka melalui kelompok anyaman rotan burung hapakat tadi. Nah, jadi seperti itu. Ada 3 slogan, tahu, sadar, dan lakukan. Nah, ini adalah foto bagaimana saat itu saya juga ikut serta ke dalam kegiatan ibu-ibu antar kampung. Perempuan-perempuan ini mereka saling bertukar pengetahuan tentang cara menganyam, lalu tentang motif-motif yang dilakukan, dan ini sudah digerakkan oleh SP Mamut Menteng. Nah, mengapa disebut sebagai perlawanan simbolis? Karena memang diakui dari SP Mamut Menteng pada dasarnya ini dibentuk untuk melawan, gitu, melawan dan untuk mengorganisir perempuan khas ala perempuan desa Kalumpang. Apa mereka yang bisa? Bukan sesuatu yang datang dari luar, tapi digali dari dalam itu sendiri, yaitu menganyam. Dan dilakukan setiap hari oleh perempuan, dan itu dilihat sebagai potensi bisa dilakukan sebagai bentuk perlawanan khas perempuan desa Kalumpang. Nah, terkait apa yang dilawan, itu terkait dengan mereka sadar dan tahu tentang ketidakadilan yang mereka rasakan tadi. Bagaimana ideologi feminis sangat bercorak terhadap perlawanan terhadap logika patriarki atau kapitalis yang diwujudkan melalui model-model pembangunan yang hadir di desa Kaladan sendiri dan secara umum di wilayah Pulang Pisau. Nah, perlawanan simbolis ini semacam apa jadinya? Jadi jika anyaman rotan itu diangkat tidak hanya akan memiliki nilai ekonomi, karena saat ini memang sedang dilirik salah satunya, namun ternyata memang anyaman rotan ini dia punya cara mengelola alam yang bersifat lestari. Artinya mereka mengambil rotan dari hutan itu tentunya sesuai dan kebutuhan, tidak berlebihan seperti logika kapital yang hanya menguruk keuntungan sebesar-besarnya seperti itu. Meski memang sudah ada pasar, tapi mereka menyadari cara mengelola alam dengan lestari. Karena kehidupan suku Dayak memang dari dulu juga seperti itu. Ya, tergambar dari bagaimana misalnya perwujudan batang garing, hidup dengan alam, hidup dengan sang pencipta dan sesama mereka. Nah,
bagaimana ini menjadi sebuah perlawanan simbolis yang khas arah perempuan di Desa Kalumpang karena tadi setelah sudah saya sampaikan di awal bahwa menganyam rotan atau istilah lokalnya itu menjawet itu memang dilakukan secara turun-temurun. Jadi secara tidak langsung ini juga akan memperkuat identitas kultural di tengah gempuran. Bagaimana saya pernah membaca buku bahwa orang Dayak itu krisis identitas katanya. Lalu kemudian anyaman, ketika anyaman atau menjawet ini terpelihara, ini akan mempertegas identitas kultural perempuan-perempuan di sana, tidak tergerus serta merta begitu saja dengan kehadiran ekspansi perusahaan dan lain sebagainya yang menghilangkan hutan dan sumber daya alam yang ada. Nah, ini menganyam merupakan keterampilan pengetahuan, sudah saya singgung sebelumnya. Lalu kemudian bagaimana motif-motif anyaman yang dibuat itu dia terinspirasi dari alam dan lingkungan sekitar. Bahkan ada motif ikan saluang misalnya. Itu memang dibuat, saya rasa itu sangat ajaib begitu. Bagaimana ketika saya ikut serta melihat ibu-ibu menganyam sesuatu yang menurut saya rumit, tapi ternyata ibu-ibu sangat pandai, mereka memiliki imajinasi yang tinggi, melihat ikan lalu dijadikan motif ke dalam bentuk anyaman. Saya tanya, motif apa ini ibu? Itu ikan saluang. Oh, ternyata ikan saluang adalah ikan khas Sungai Kalimantan. Mengapa hal ini juga akan terkait dengan perlawanan simbolis? Karena ikan saluang di daerah Kalumpang juga akan sulit ditemui sebab pengaruh air sungai yang menjadi keruh. Jadi banyak populasi ikan juga mulai menghilang. Seperti itu. Lalu menganyam serta merta melestarikan alam seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Jadi hutan di wilayah di sana itu ada disebut dengan hutan bahu, pahewan dan lain sebagainya. Itu bahu itu bisa dikelola atau hutan keluarga, hutan milik pribadi atau milik keluarga secara bersama-sama. Itu mereka biasanya di dalamnya ada kebun rotan yang memang tumbuh secara liar dan itu dikelola sesuai kebutuhan. Nah, tadi menjadi sumber perekonomian bagaimana perempuan Desa Kalumpang memiliki nilai jual tas 80.000 ke atas, meski saya sendiri juga melihat ini sebagai sebuah kritik. Mengapa nilai yang begitu esensi ketika dia dibenturkan dengan nilai ekonomi tidak memiliki posisi tawar yang cukup bagi perempuan, apalagi dibenturkan dengan pengepul misalnya, dengan pengepul, dan padahal itu sudah diekspor sampai ke Bali dan lain sebagainya, tapi posisi tawar harganya itu sangat rendah itu, dan ini menjadi sesuatu yang masih perlu saya cari terkait dengan harga nilai jual yang sangat rendah. Mungkin ini akan menjadi salah satu hal yang akan difokuskan untuk masalah harga dan rantai, terkait dengan rantai pasar. Mungkin tidak dibahas ke dalam lebih ini di dalam tulisan saya. Lalu kemudian mengapa menganyam dapat menjadi perlawanan simbolis atas kekuatan kapital? Karena dengan mereka sadar bahwa menganyam itu menjadi bagian identitas, sesuatu yang penting selain memiliki nilai ekonomis dan kelestarian, karena sumber mereka untuk mencari rotan itu ada di hutan. Jika hutan itu hilang, hutan habis, karena posisinya saat ini bahwa hutan itu sudah mulai habis di wilayah desa, sehingga tanaman-tanaman rotan yang tumbuh liar pun juga akan habis. Bahkan pada saat ini beberapa ibu-ibu mengakui bahwa mereka tidak memperoleh rotan itu dari hutan terdekat, tapi malah membeli. Jadi hal-hal ini yang memang menjadi kekhawatiran. Intinya bagaimana dia menjadi perlawanan, logika yang digunakan oleh SPM Mamut Menteng, dan saya melihatnya dari kacamata perlawanan itu, bahwa bagaimana menyelamatkan yang ada, bagaimana menyelamatkan yang tersisa, karena memang yang ada yang tersisa ini dia akan memiliki dampak yang cukup besar terhadap identitas kultural dan juga pelestarian terhadap alam. Kita tidak habis dilibas oleh kehadiran investasi dan lain sebagainya. Itu yang dapat saya sampaikan, Bu Eli. Terima kasih Mbak Yuli. Presentasi saya, dan saya kembalikan. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih Mbak Yuli. Mbak Yuli masih ada waktu 2 menit, ada yang mau ditambahkan atau kita lanjut ke pemateri berikutnya? Sepertinya saya cukup saja, Bu. Terima kasih. Cukup ya. Baiklah, kalau gitu kita lanjut ke Mbak Wina Khairina ya.
untuk langsung bisa memaparkan tema hari ini. Silakan Mbak Wina. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada host dan chair yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berpartisipasi di panel ini. Saya senang bisa ada di panel ini. Kebetulan saya melihat ada beberapa teman, terutama ada Kak Nita Fitri dari Sumatera Utara, guru dan teman saya di Sumatera Utara. Izinkan saya memperkenalkan lebih dahulu. Saya Wina Khairina di Antropologi Universitas Indonesia. Kebetulan saya juga mengajar di Sumatera Utara. Nah, selama 10 tahun terakhir saya menekuni isu indigeneity, masyarakat adat ya, konflik agraria dan migrasi. Secara spesifik saya concern di Sumatera Utara. Nah, secara akademik dan secara personal juga kepada teman-teman rakyat penunggu, khususnya kawan-kawan perempuan rakyat penunggu. Kebetulan selama 7 tahun saya ada di HARI sebagai researcher utama di sana, Hutan Rakyat Institute. Nah, selama 7 tahun HARI menyediakan pengumpulan pengetahuan dan produksi pengetahuan untuk advokasi kebijakan bagi teman-teman masyarakat adat di Sumatera Utara, khususnya teman-teman PPRPI. Nah, artikel ini dilatar belakangin realitas perempuan adat dalam konteks nasional maupun dalam konteks lokal. Kita bisa melihat bahwa di mana sih sebetulnya keberadaan perempuan adat di dalam gerakan agraria. Nah, kita melihat bahwa kenyataannya, realitasnya adalah perempuan adat bisa kita lihat di depan saat kapan menghadapi barisan aparat kepolisian, apakah itu aparat kepolisian, apakah itu TNI atau preman yang melakukan okupasi di lahan-lahan mereka. Nah, perempuan juga ada di depan saat melakukan aksi untuk hak-haknya. Begitu juga ketika kawan-kawan masyarakat adat melakukan reclaiming, mengklaim ulang lahannya, baik itu kepada korporasi maupun kepada pemerintah, maka perempuanlah yang di depan. Nah, perempuan itu adalah kebutuhan perempuan. Nah, tapi kemudian kita menemukan bahwa posisi perempuan adat itu di belakang. Saat kapan itu? Pertama, misalnya ketika kita hadir dalam rapat-rapat masyarakat adat, kita menemukan perempuan memang, tapi perempuan posisinya di belakang, mengurus konsumsi, tidak terlibat dalam proses-proses pengambilan keputusan. Dalam banyak referensi juga memperlihatkan bahwa pengambilan keputusan itu bukan hanya dilakukan di ruang-ruang formal yang tidak melibatkan perempuan, tapi juga di ruang-ruang yang informal yang perempuan sulit menjangkaunya. Misalnya ketika malam hari yang perempuan tidak mungkin bisa hadir. Itu soal-soal yang memposisikan perempuan tetap berada di belakang. Nah, begitu juga ketika dialog pengambilan keputusan dengan para pengambil keputusan, baik itu pemerintah, baik itu perusahaan, atau pengambilan keputusan di tataran internal masyarakat adat itu sendiri. Perempuan adat umumnya berada di belakang, tidak terlibat dan tidak dilibatkan juga. Nah, begitu juga dalam pembagian sumber daya. Nah, umumnya dalam pembagian sumber daya yang dihitung adalah keluarga. Jadi perempuan tidak dihitung, dan kemudian bagaimana dengan perempuan yang lajang, kemudian perempuan ganda, kemudian perempuan yang lansia, yang juga sudah tidak memiliki suami. Nah, ini tidak dihitung dan tidak mendapatkan apapun di dalam pembagian sumber daya, di dalam banyak referensi-referensi maupun realitas yang kita temukan. Nah, tujuan artikel ini ada dua. Pertama,
saya ingin memperlihatkan posisi perempuan adat rakyat penunggu di dalam gerakan sumber daya agraria. Ini lebih karena rasa keprihatinan bahwa referensi terkait keberadaan perempuan adat, khususnya perempuan adat rakyat penunggu ini sama sekali sebetulnya sangat inferior dan eksklusif ya, tidak dilibatkan ya keberadaan mereka. Nah, yang kedua, bagaimana sih kepemimpinan dan agensi gerakan perempuan rakyat penunggu itu hadir dan berkontribusi dalam gerakan saya agraria. Nah, dari sini saya menggunakan metode Petsuk etnografi. Petsuk etnografi itu sebuah metode penelitian yang ini berkembang dalam etnografi. Jadi dia dari beberapa data-data yang saya kumpulkan bertahun-tahun, dan itu kemudian data-data tersebut kemudian ditaruh dalam satu pola dan dianalisis dalam satu pola gitu. Nah, ini akan menjadi sebetulnya satu kodifikasi. Sepertinya Mbak Wina terputus ya. Oh ini sudah ada kembali. Saya Mbak Wina? Saya sudah lempar berapa lama? Enggak, tadi terdengar. Di mana tadi saya, Mbak? Tadi di metodologi etnografi yang jadi ini saya gunakan antara periode 2014 sampai 2021 karena keberadaan saya memang mendampingi mereka lewat Hutan Rakyat Institute itu. Dan meskipun saya sudah tidak di situ sampai akhir COVID, saya masih ikut terlibat dalam gerakan kawan-kawan. Nah, saya menggunakan sebenarnya pendekatan ekologi politik dan feminis ekologi politik. Ini saya gunakan satu sama lain untuk melengkapi. Pertama, bagaimana melihat relasi sosial terjadinya ketimpangan gender yang ada di gerakan agraria, dalam hal ini melibatkan masyarakat adat dan perempuan adat. Nah, ketimpangan gender dalam relasi sosial ini menganalisis bagaimana itu terjadi dalam pengelolaan distribusi sumber daya, termasuk juga di dalam alam lainnya. Nah, saya menggunakan teori agensi seri Ortner ya 2006 untuk membedah menteoritisasi kasus perempuan rakyat penunggu ini. Terus terang saya mengalami banyak kesulitan di mana sih sebenarnya posisi rakyat penunggu itu saja sebetulnya sebagai masyarakat adat itu satu hal yang dilematis di Sumatera Utara karena stigmanya sangat kuat sebagai penggarap. Nah, yang kedua, kemudian dengan kondisi patriarki yang sangat kuat, di mana sih posisi perempuan adat sebetulnya berada? Kira-kira begitu. Nah, teori agensi Ortner ini melihat di level individu, bagaimana individu muncul sebagai agensi, lalu kemudian dia berusaha mendorong perubahan melalui transformasi menuju transformasi sosial. Nah, konsep utama Ortner ini dia menggunakan 3 area utama. Pertama, melihat power shift atau pergeseran kekuatan. Jadi bagaimana kalau Ortner ini kan sebetulnya akarnya dari Foucauldian ya. Jadi dia ingin melihat bagaimana pergeseran kekuasaan di tataran individu itu mempengaruhi proses dalam mempengaruhi tingkat kesadaran dalam menciptakan resistensi pada struktur yang ada. Lalu yang kemudian turun naiknya sejarah. Partner menekankan sejarah ini dalam faktor waktu tertentu yang itu melatar belakangi bagaimana budaya diproduksi, fokus pada individu dan dampaknya bagi kebiasaan dalam suatu budaya. Nah, yang kasih budaya, bahwa budaya itu bukanlah sesuatu yang ada dalam ruang beku, tapi dia selalu bergerak, ditentukan oleh aktor-aktornya, kemudian itu juga mempengaruhi
mobilisasi dan persebaran masyarakat. Jadi individu-individulah yang mempengaruhi dan menginterpretasikan dirinya sebagai siapa dan memberikan makna atas hidupnya. Jadi bukan sebaliknya budaya yang mendefinisikan individu tersebut. Nah, berangkat dari sini, maaf, saya salah klik ya. Nah, saya menggunakan teori Ottner ini sebagai analisis pertama, bagaimana relasi power bekerja di tataran individu, khususnya pada perempuan adat dalam pengelolaan tanah di kawasan reclaiming. Nah, kemudian melalui proyek apa sih muncul agensi pada perempuan adat rakyat penunggu, dan bagaimana upaya melakukan transformasi sosial ini atas keterlibatan perempuan di dalam pengelolaan lahan. Lalu kemudian peristiwa-peristiwa seperti apa agensi tersebut muncul dan melalui institusi apa agensi tersebut bekerja. Saya ingin memperlihatkan lebih dulu turun naik sejarah keberadaan rakyat penunggu. Siapa sih sebenarnya rakyat penunggu ini? Nah, masyarakat adat rakyat penunggu itu mengidentifikasi dirinya secara teritorial. Jadi kalau masyarakat adat yang lain, masyarakat adat itu bisa diidentifikasi berdasarkan genealogi atau teritorial. Nah, rakyat penunggu bisa diidentifikasi secara teritorial. Kawasannya membentang antara Sewampu dan Seular. Dulu kawasan ini dikenal dengan Sumatera Timur dan klaim dari rakyat 350.000 hektar. Nah, etniknya adalah Melayu, Karo, dan Cimalungun. Mereka sudah sudah cukup lama di kawasan itu, dan hingga pertengahan abad 19, geografi Medan, Binjai, Langkat, Deli Serdang ini berubah. Masih didengar, Mbak? Unstabil internet saya. Aduh, keberadaan mereka ini awalnya berladang rebah, berpindah untuk kebutuhan subsistensi. Tapi ketika 1867, Nienhuis masuk mendirikan Deli Maskapai, lalu kemudian ada ratusan underneming yang masuk ke kawasan ini, jadi terjadi pergeseran yang semula subsistensi, mode produksinya menjadi kemudian masuk ke fase kapitalis ya, dan dulunya mereka bertanam untuk kebutuhan hidup, lalu kemudian masuklah selain tembakau itu karet dan sawit terakhir yang ada di kawasan itu. Nah, mereka mendapatkan sewa tanah hingga 99 tahun. Masuknya ada 157 underneming asing di kawasan ini hingga awal abad ke-19 yang ini merampas ruang-ruang hidup masyarakat. Nah, mereka mendapatkan kompensasi di awal kemerdekaan sampai 53 itu dengan tanah jaluran. Jadi tanah jaluran ini adalah tanah-tanah yang bisa mereka kelola ketika tembakau diistirahatkan. Jadi dipinjamkan selama 10 tahun lalu dikembalikan lagi untuk ditanam tembakau. Ada masa tanam yang panjang untuk diistirahatkan karena memang lahan untuk menanam tembakau ini harus subur. Nah, pada fase kemudian kesuburan lahan ini berubah yang akhirnya kemudian masuklah komoditi baru yaitu sawit dan karet tadi. Nah, ketika kemudian berubah komoditi, maka tidak ada lagi tanah-tanah jaluran. Ini berkonsekuensi pada ya rakyat penunggu tidak lagi sama sekali memiliki lahan. Akhirnya gerakan-gerakan pemberontakan terhadap konflik agraria terkait hak-hak agraria ini sebetulnya sudah mulai sebelum 53, tapi menguat sejak 53 dan kemudian rakyat penunggu mengorganisir diri menjadi BPRPI, Badan Perjuangan Rakyat Penunggu. Ya. Mbak Wina, maaf waktunya 2 menit lagi ya. Ya. Nah, stigma penggarap ini sangat kuat yang kemudian menyebabkan 20 kampung yang erap. Nah, ini kawasannya, kawan-kawan, lalu kemudian terjadi pergeseran kekuatan. Pertama sekali, keberadaan perempuan itu menguat sejak Kongres Perempuan Adat. Jadi sebelum itu 2017 kongresnya, 2016 mereka mulai mengorganisir dalam perempuan aman secara nasional.
Nah, mereka terlibat dalam mendorong perda, ada mendorong pengakuan tingkat kampung, lalu kemudian keterlibatan perempuan dalam kepengurusan nasional dan lokal, lalu mendorong pengakuan kampung-kampung melalui ATR, kemudian bagaimana mereka mempertahankan kampung-kampung untuk bisa supaya satu kampung yang diserang itu jangan lagi meluas ke kampung-kampung yang lain. Lalu kemudian bagaimana mereka pergeseran kekuatan yang terakhir itu adalah bagaimana mereka bertahan saat COVID. Jadi mereka berusaha menanami tanah-tanah mereka, lalu terlibat dalam komunitas yang lebih luas sehingga penerimaan terhadap mereka mulai membaik dan stigma penggarap sedikitnya bisa berkurang. Tapi tetap saja ini menguat di pemerintah karena pemerintah menganggap mereka ya masyarakat adat bahkan. Nah, hal yang paling penting adalah ketika mereka mereinterpretasi budaya dengan meredefinisi indigenity mereka. Paneli menyatakan bahwa itu bukanlah sesuatu yang alami, tapi itu dipengaruhi oleh kontingensi agensinya yang dan itu dikuatkan melalui sedimentasi sejarah, pemaknaan lanskap, pola-pola pemberdayaan yang mereka lakukan. Nah, akhirnya mereka merubah dengan kondisi mereka yang lebih cair saat ini. Kalau dulunya mereka terdiri dari Mustotin, Semenda, dan Resam, akhirnya di mereka itu masuk warga lainnya. Ini bagian dari mengakomodasi keberadaan indigenity mereka sebagai masyarakat adat rakyat penunggu. Nah, penutup saya yang paling penting adalah saya kira perbedaan munculnya perempuan sebagai subjektivity baru perempuan yang memunculkan agensi pada perempuan itu penting untuk mendorong resistensi dalam memperjuangkan sumber daya agraria. Nah, yang membedakan perempuan adat dibandingkan laki-laki adat adalah kelenturan, flexibility, dan daya lenting perempuan adat menghadapi situasi-situasi terberat untuk terus bertahan di lapangan, meskipun ancaman benturan dan represi dihadapi oleh perempuan. Jadi kalau laki-laki memilih berhadapan-hadapan misalnya dengan polisi atau preman untuk mendorong strategi legalisasi, pilihan perempuan adalah mereka membawa makanan ke kepala desa, lalu kemudian menyatakan ini adalah hasil kebun kami, tolonglah dorong akuin kampung kami itu, dan itu bisa mendorong 5 desa saat ini sejak COVID itu didorong pengakuannya. Nah, redefinisi indigenity mengenai upaya terus-menerus untuk menghadapi perubahan-perubahan budaya yang dialaminya. Dan dalam Kongres 10 2018 ini peran perempuan itu sangat besar di dalam mendorong dan menghasilkan rekomendasi yang menurut mereka cukup relevan dalam konteks mereka saat ini. Nah, penting memunculkan ada agensi yang semakin meluas karena eskalasinya konflik agraria yang akan melibatkan BPNPI ini akan semakin besar karena ada ancaman pabrik gula di Langkat dan ancaman kota baru di Deli Serdang yang akan melibatkan. Sementara kalau ada pertanyaan-pertanyaan mungkin bisa didiskusikan lebih lanjut nanti di diskusi. Saya kembalikan kepada Chair. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Wina. Sekarang saya jadi tema hari ini saya tidak berbicara pengalaman feminisme selama konflik di Aceh. Saya mengambil waktu dari masa tahun 1990 sampai 2005. Sebenarnya konflik itu berlangsung selama 32 tahun, tapi saya melimitkan penelitian saya dari tahun 1990 sampai tahun 2005.
Motivasi saya melakukan penelitian ini karena saya punya kesadaran seperti teman-teman yang barusan juga sudah memaparkan, itu semuanya berasal dari kesadaran personal. Kita terlibat di dalam kegiatan tersebut sehingga kita tergerak untuk melakukan sesuatu, yaitu dengan diseminasi pengetahuan ini. Yang kedua, motivasi saya juga tentang bagaimana sih pandangan orang-orang terhadap kepemimpinan perempuan. Banyak sekali misalnya di Aceh yang diketahui itu adalah seperti Cut Nyadin dan Ratu Safiatuddin yang memimpin, ratu-ratu lama yang memimpin 59 tahun. Walaupun benar, tetapi kita juga punya, Aceh juga punya ratu-ratu yang tidak terekspos masa konflik. Karena pada saat itu mereka tidak bisa berjuang secara terang-terangan. Jadi yang ketiga, pengertian leadership yang masih sangat sempit. Biasanya ketika ngomong leadership, pemimpin itu selalu dengan formal. Tetapi ada leader-leader yang muncul di komunitas sehingga kita melupakan. Yang kelima, sama dengan teman-teman saya yang tadi juga memaparkan bahwa penelitian kita yang uniknya karena perempuan sendiri yang menjadi narator penelitian kita yang utama. Jadi dari konsekuensi pengalaman perempuan, terutama akar rumput dan pendesaan yang termarginal, akhirnya saya tergerak untuk mendokumentasikan pengetahuan tersebut sebagai bentuk kesadaran feminis kita dalam bergerak memperjuangkan hak-hak kemanusiaan. Jadi juga saya mengcounter naratif. Jadi kalau di mana di luar itu mungkin masih banyak pikiran yang menyatakan bahwa korban dalam konflik itu pasif, opresif, dan budaya orang Muslim itu terbelakang, anti modernitas, tidak berpendidikan. Jadi dengan penelitian-penelitian kita ini, terutama yang budaya lokal ini, kita mau membuktikan, memberi pengakuan kepada grup tersebut bahwa mereka bukanlah grup yang pasif, yang tidak bergerak ketika sesuatu terjadi. Jadi fokus pada penelitian saya adalah menceritakan bagaimana perempuan Aceh dalam bernegosiasi untuk memperjuangkan hak-hak mereka di tengah konflik. Perempuan berjuang dengan caranya sendiri untuk bertahan hidup, baik membantu keluarganya, komunitas maupun negara. Dengan cara mereka sendiri mampu menggunakan strategi dalam meminimalisir kekerasan gender terhadap perempuan. Mereka peduli terhadap perempuan, pemulihan pada korban, menyediakan kebutuhan ekonomi, pendidikan kritis, dan memperjuangkan hak-hak politik perempuan. Dan mereka juga tidak diam dalam menginformasikan publik tentang kekerasan gender di Aceh, yang pada saat itu mungkin berbicara sedikit sangat sensitif dan bisa menjadi korban untuk kekerasan selanjutnya. Tapi kekerasan tersebut, narasi semacam yang dilakukan perempuan-perempuan di akar rumput ini masih kurang sekali terdokumentasi. Dan saya juga banyak membaca artikel teori-teori dan praktik-praktik feminisme dalam perang. Jadi feminisme di Aceh ini masih sangat kurang terrepresentasi, ataupun ada cerita perang itu hanya diceritakan oleh sekelompok orang-orang yang terutama laki-laki, dan mereka hanya berbicara tentang yang formal saja. Jadi saya lihat ini adalah bentuk false consciousness, kesadaran yang tidak benar ya, maksudnya. Jadi saya makanya menulis ini sebagai disertasi saya. Jadi tujuan dari penelitian saya memberikan gambaran bagaimana kekerasan gender pada masa konflik. Yang kedua, mengeksplorasi karakteristik feminisme perempuan Aceh pada masa konflik. Bagaimana sih gerakan perempuan Aceh memenuhi kebutuhan praktis dan strategis perempuan. Dan salah satunya yaitu memberikan sebuah penghargaan terhadap perempuan Aceh yang sudah berjuang bekerja siang malam untuk masyarakatnya sendiri dan negaranya sendiri. Jadi pertanyaannya, bagaimana gagasan gender dibingkai dalam konflik? Bagaimana gerakan perempuan mengorganisir perempuan lain, khususnya terkait kebutuhan praktis dan strategis? Jadi saya pakai konsep feminis teori dalam perang, bahwa perang itu terjadi dengan gender way. Jadi banyak sekali, walaupun laki-laki juga korban dari perang, tapi perempuanlah yang menjadi korban utama. Perempuan menjadi korban kekerasan seksual, perempuan menjadi korban alat untuk melemahkan
lawan saat itu ketika misalnya GAM ataupun tentara, mereka akan menggunakan perempuan, misalnya menangkap istri GAM. Jadi untuk menarik untuk menarik lawan supaya mereka muncul, dan ketika itu mereka akan berperang. Metodologi saya menggunakan narrative inquiry karena berbicara sejarah itu saya perlu cerita. Saya bertemu 8 orang aktivis dari Aceh yang kebetulan mereka sudah bekerja dari tahun 1990, bukan aktivis yang bekerja setelah tsunami, karena saya tahu mereka punya cerita, jadi saya bertemu mereka beberapa kali, kadang tinggal sama mereka dan terus bercerita. Jadi ini data analisa saya. Jadi saya ceritakan sedikit narasi pada masa perang, yaitu narasi kesenjangan gender. Sudah saya ceritakan tadi bahwa konflik itu tidak hanya tidak hanya perempuan yang sebagai korban, tapi laki-laki juga korban. Misalnya banyak laki-laki di desa itu diperkosa oleh juga laki-laki yang dari tentara misalnya, tapi ini tidak diekspos. Ataupun mereka dipaksa untuk melakukan hubungan seksual dipaksa dengan perempuan-perempuan kampung sendiri, misalnya dengan teman, itu banyak sekali tidak diekspos dan tidak banyak riset yang menceritakan masalah ini. Jadi perempuan itu banyak mengalami kekerasan, tidak hanya kekerasan seksual, mental, tapi pendidikannya dicabut, sekolah dibakar, kesehatan, kantor, rumah warga. Jadi banyak sekali marginalisasi pada saat itu. Seperti tubuh mereka digunakan sebagai taktik perang, keamanan mereka ketika diperkosa tidak bisa ini, dan keluarganya juga terancam. Sebenarnya mereka tidak mendukung GAM dan TNI, tapi mereka berada di tengah-tengah yang tidak bisa bersuara. Cerita perempuan saat itu, saya pikir orang Aceh akan punah. Wanita putus asa, mereka tidak punya pilihan kecuali berani. Mereka kelaparan karena suami mereka tidak bisa kembali ke desa, dan ada yang tewas dalam pertempuran. Jadi banyak sekali cerita-cerita yang menggerakkan kelompok feminis ini untuk melakukan sesuatu untuk membantu perempuan-perempuan di pedesaan. Ada banyak rasa sakit di sana, pemukulan, tembakan, pemerkosaan, pembunuhan. Sakit saya, kalau bukan saya siapa lagi yang bekerja? Itu salah satu feminis yang bekerja di situ. Bahkan mereka melihat bahwa kelompok militer ini menyuruh binatang untuk melakukan perbuatan seksual itu, karena itu cara mereka untuk menindas lawan. Ini, tapi tidak berhenti di situ saja, perempuan sebagai agen perubahan. Perempuan-perempuan desa ini mereka sebenarnya tidak tinggal diam. Mereka tidak mau menerima. Jadi mereka mengambil tanggung jawab keluarga. Ketika laki-laki harus naik ke gunung, hanya perempuan, misalnya di Kampung Janda, ada namanya Kampung Janda, itu 98% perempuan. Ada beberapa laki-laki 2 atau 3 yang sakit-sakitan yang tinggal di desa. Jadi perempuanlah yang bergerak saat itu. Mereka menjadi penanggung jawab keluarga, sosial, politik. Misalnya di sini, mereka ketika ada mayat, mereka datang untuk mengumpulkan mayat, menguburkan. Mereka mengambil memutuskan sendiri, tidak ada pengaruh siapapun. Jadi mereka menjadi leader sendiri saat itu. Mereka tidak bersekolah dan mereka ekonomi sangat minim saat itu. Misalnya di Kampung Janda yang salah satu saya datangi dan saya interview, perempuan harus berjalan sejauh 8 km ke bukit untuk mengambil kayu besar dan membawa dengan kepala. Kaki mereka berdarah dan kotor. Mereka menghasilkan uang kurang lebih 10.000 saat itu, dan itu harus ditanggung keluarga. Tapi mereka tidak tinggal diam untuk menyelamatkan kampungnya, peran sosial. Jadi ketika mereka melihat militer, mereka akan mengambil sepeda mereka, kemudian sepedanya, dan akan menyampaikan ke desa bahwa ada militer yang datang, kita harus siap-siap, kita harus hati-hati. Mereka punya strategi sendiri. Empati mereka sangat tinggi. Misalnya ketika ada satu orang di desa yang ditangkap, misalnya anak-anak atau siapa perempuan, mereka bergerak bersama-sama, bahwa mereka adalah satu keluarga yang besar dari kampung untuk mendatangi kantor polisi, meminta untuk saudaranya ini dilepaskan. Jadi, dan saat itu juga banyak sekali perempuan yang bergabung dengan
pasukan Inang Balai, mereka berjuang dengan latar belakang mereka yang berbeda-beda, baik karena keluarganya dibunuh, walaupun atau kesadaran sendiri, banyak sekali hal alasan mereka bergabung. Ini juga ada perempuan-perempuan hebat yang memilih jalan ini untuk memperjuangkan hak-hak politiknya. Jadi kemudian suara feminis, bagaimana sih suara feminis saat itu? Ada banyak ketakutan saat itu. Saya pikir ditangkap untuk waktu itu saya di penjara 6 bulan. Saya tidak dapat membayangkan saat saya berada di sana. Itu adalah momen balik bagi saya dalam hidup. Saya mengamati banyak kekerasan. Saya punya pilihan untuk dibebaskan jika saya akui kesalahan. Tapi bukan itu pilihan saya. Saya tidak mau dibebaskan dengan bukan kebebasan itu yang saya mau. Jadi banyak sekali aktivis perempuan yang ditangkap karena menyelamatkan perempuan-perempuan lain. Jadi strategi pembebasan lainnya seperti mengadvokasi bawah tanah, menciptakan ruang aman untuk perempuan. Jadi mengangkut diam-diam korban ke rumah sakit tanpa pengetahuan dua kelompok yang berperang ini, menyediakan shelter dan menyembunyikan. Dan menariknya juga mereka juga bekerja sama dengan aktivis di Jakarta di nasional dengan merubah identitas mereka, memalsukan dan penampilan sehingga mereka tidak ditangkap dalam perjalanan. Banyak sekali kejadian-kejadian begini. Dan ada juga adalah pendidikan, karena bagi perempuan, tubuh mereka digunakan kepentingan politik. Jadi mereka harus menyadarkan perempuan di desa. Bagaimana? Karena tidak bisa formal, tidak bisa kalau ada ketahuan misalnya lagi ngobrol dengan perempuan, mereka akan jadi disuspek, akan jadi korban berikutnya. Jadi saya mengajarkan perempuan bahasa Indonesia. Jadi ketika militer datang, mereka bisa bernegosiasi. Saya bekerja tinggal dengan anak perempuan di desa, malam saya undang mereka untuk tidur bersama saya mengajar mereka bagaimana berhitung, dan saya juga mengajak mereka untuk membuat TK misalnya, mengambil batu di sungai dan di sungai untuk mereka jadikan sebuah sekolah. Di pengungsian juga ada sebanyak sekali pendidikan alternatif seperti storytelling segala macam. Ya, dan strategi peningkatan kesadaran bagaimana mereka masuk ke desa-desa dengan misi kemanusiaan, tetapi di situ mereka juga melakukan consciousness raising. Mereka memberikan misalnya makanan. Di situ mereka dari satu orang ke orang lain mengajak mereka untuk bahwa ini loh keadaan politik sekarang. Jadi perempuan begini. Dan mereka juga bergabung dengan guru dan dengan kelompok-kelompok pengajian saat itu, karena kelompok pengajian saat itu dianggap aman, mereka tidak akan curiga. Dan 1 menit mereka lagi, Kak Eli. Iya, 1 menit lagi. Terima kasih. Jadi mereka yang utama bagi mereka adalah meningkatkan kepemimpinan dari perempuan itu sendiri. Jadi mereka juga bekerja sama dengan grup mahasiswa untuk melakukan yang menarik juga Inang Balai ini juga bekerja. Mereka juga punya mereka juga akan bertemu dengan para kelompok Inang Balai dan memberikan pendidikan politik bagi mereka. Jadi saya tutup di sini, banyak sekali yang saya belum sampaikan, mungkin bisa diskusi nanti. Jadi perempuan telah bekerja tidak hanya pada masa perang, pada masa kerajaan, masa konflik, dan sampai sekarang perempuan tetap bekerja dalam memperjuangkan bukan hanya hak-hak mereka sendiri, tapi komunitasnya dan juga negara. Terima kasih. Ya, sudah selesai, jadi sebentar ya saya tutup, stop share. Oke, terima kasih. Kemudian saya persilahkan Mbak Iva Hasanah. Oke. Kemudian saya yang Mbak Iva, silakan. Ya, terima kasih Kak Eli. Selamat siang semuanya. Saya izin membuka presentasi saya. Oke. Ya, terima kasih semuanya atas waktunya.
Dan perkenalkan, saya Iva Hasana, saya sehari-harinya sebagai aktivis perempuan dan bekerja di satu lembaga perempuan namanya KPS 2K Jawa Timur, dan saya tinggal di Surabaya. Saya juga secara organisatoris, saya juga anggota perkumpulan kapal perempuan. Nah, berbeda dengan 3 presenter yang sebelumnya ya, kalau latar belakangnya kawan-kawan yang sebelumnya adalah akademisi, kalau saya kebetulan memang sebagai aktivis dan banyak bergerak untuk gerakan di akar rumput. Jadi presentasi saya ini saya memilih untuk judul Reproduksi Pengetahuan Feminisme Akar Rumput, dan ini sebuah aksi refleksi dari gerakan pendidikan feminis yang dilakukan oleh Sekolah Perempuan Nusantara. Jadi karena ini sesinya sebenarnya sesi makan siang, jadi ini menu yang ingin saya sampaikan hanya ada 3 saja, tidak banyak-banyak. Jadi sebenarnya bicara tentang pengetahuan feminis, ini siapa sih sumber pengetahuan feminis akar rumput tersebut? Dan yang kedua adalah bagaimana mereproduksi pengetahuan feminis akar rumput. Yang ketiga, ini saya ingin memberikan satu visualisasi atau contoh konkret ya, praksis dari pendidikan adil gender yang dilakukan oleh Gerakan Sekolah Perempuan Nusantara. Jadi semoga waktunya cukup. Nah, saya ingin memulainya dengan yang menu pertama. Jadi menu pertama ini menjadi penting menurut saya karena dalam slide ini saya ingin menyampaikan ada konteks dan ada pergulatan dan ada manusia di dalamnya. Kalau saya mempresentasikan ini sebenarnya saya hanya merepresentatifkan mereka yang fotonya saya tampangkan di sini, dan ini adalah perempuan-perempuan akar rumput yang selama ini memang saya berkesempatan untuk bersama mereka, dan mereka mewakili dari banyak perempuan yang ada di komunitasnya. Ada perempuan petani, ada perempuan buruh, ada perempuan penyintas, ada perempuan disabilitas, ada perempuan kepala keluarga, dan ada juga perempuan minoritas, ada minoritas adat, dan lain-lainnya. Itu sebenarnya yang kita sebut sebenarnya mereka adalah perempuan akar rumput. Di mana mungkin bedanya dengan kita yang ada di sini, kita maksud saya, mungkin saya juga, ini adalah akses yang mereka memang masih jauh dari yang selama ini kita miliki. Mungkin kalau kita bisa sampai berpendidikan S1, S2, S3 secara formal, tapi mereka betul memang S1, tapi itu misalkan hanya cuman sekolah dasar. Itu yang menjadikan satu identitas utama ya dari apa yang disebut perempuan akar rumput. Nah, mereka hidup di mana sebenarnya? Mereka hidup di Indonesia. Indonesia yang kita punya. Yang kalau pertanyaannya, apakah Indonesia itu masih juga ada mutiara manikamnya? Apakah orangnya juga ramah tamah? Dan apakah keindahan lain-lainnya juga tampil di situ? Ternyata kita punya banyak sekali keberagaman di Indonesia. Kita punya 16.671 pulau, 1.340 suku bangsa, saya bayangin ya 1.300, lebih dari 1.000, dan 718 bahasa lokal yang tadi saya dengar dari kawan-kawan, ada yang dari Aceh, ada yang dari Dayak, dan lain-lainnya, kesulitan dengan bahasa Indonesia. Terus kemudian ada 6 agama, dan plus banyak sekali kepercayaan yang lahir dari suku yang ada dan mungkin pulau-pulau yang tadi saya sebutkan di atas. Dan juga ada 270.000 sekian penduduk Indonesia. Inilah yang melatar belakangi mereka di dalam sebuah pergulatan. Bagaimana pergulatan itu menjadi sebuah pengalaman perempuan. Atas apa? Atas sistem patriarki yang sebenarnya selalu kita sering menyebut itu, dan selalu kita sering juga menganalisisnya
Dan selalu juga mungkin itu banyak kita sudah temui di buku-buku referensi. Dan itu mereka alami, baik itu yang dalam wujud subordinasi, baik itu dalam wujud penaklukan, tidak hanya penaklukan secara pola pikir, tapi juga penaklukan secara tubuh, dan juga perbudakan yang juga itu tidak hanya itu bersifat psikis, tapi itu juga bersifat fisik, pemerasan tenaga perempuan, baik itu yang ada di domestik dan itu ada di publik. Itu sangat luar biasa kalau kita bilang bagaimana pertarungan yang dimulai dengan sebuah pergulatan. Ketika itu bisa dikatakan sebagai sumber pengetahuan feminis akar rumput. Nah, suara-suara yang sunyi itu sebenarnya yang ingin saya sampaikan saat ini. Di manakah mereka itu dan bagaimana mereka juga memulai pertarungan sehingga mereka seperti yang diceritakan oleh kawan-kawan saya sebelumnya, dia bisa menjadi seorang leader mungkin yang bisa mengorganisir dan tidak hanya memobilisasi. Nah, mungkin ada banyak bagaimana mereproduksi pengetahuan feminis. Saya ambil istilah reproduksi itu supaya agak kelihatan ada wujudnya, walaupun itu memang agak ke kapitalis ya ininya. Tapi saya pikir daripada transformasi nggak apa-apa lah saya ambil reproduksi supaya ada semangat untuk kita semuanya mereproduksi ya, mengembangkan, mereplikasi pengetahuan feminis di akar rumput itu. Jadi dari banyak yang namanya strategi, saya melihat satu strategi yang untuk saat ini ingin saya sampaikan, yaitu pendidikan feminisme. Jadi pendidikan feminisme ini adalah bagian atau salah satu dari bagaimana kita mereproduksi pengetahuan feminis tersebut. Apa pendidikan feminisme? Pendidikan feminisme ini sebenarnya perjuangan perempuan untuk meminta kembali pikiran mereka dan menghentikan kediaman yang dipaksakan. Jadi meminta kembali pikiran dan menghentikan kediaman yang dipaksakan oleh struktur-struktur patriarkat serta kelembagaan yang selama ini membatasi mereka. Kita bisa membayangkan bagaimana pendidikan feminisme ini sebenarnya sungguh sangat radikal karena tidak hanya memanggil ulang pikiran mereka, tapi meminta kembali pikiran mereka. Dan di sini sebenarnya secara implisit ada satu misi pertarungan yang ingin disampaikan di dalam pendidikan feminisme itu. Dan bagaimana konsep dasarnya di dalam pendidikan feminisme ini? Pendidikan feminisme ini mengintegrasikan pengembangan pemikiran kritis dan kepemimpinan perempuan. Ketika pemikiran kritis ini sudah ada untuk bisa mengembalikan pikiran mereka yang sebenarnya menganggap bahwa yang selama ini mereka jalani, yang selama ini mereka anggap itu adalah alamiah, itu harus dipertanyakan dan harus dicurigai sebagai sebuah cara untuk membangun yang namanya pemikiran kritis, untuk meminta kembali pikiran kritis yang selama ini didiamkan oleh struktur-struktur patriarkat. Dan ketika sudah kembali pemikiran kritis itu, maka kepemimpinan perempuan itu akan hadir. Dan itu yang akan merubah si perempuan menjadi bagaimana bisa mengubah dari dirinya sendiri sampai membangun yang namanya aksi kolektivitas. Apakah ini hanya cukup sebenarnya? Oh, tentu tidak cukup ketika kita bicara hanya pada tataran ideologi. Tetapi di sisi lain, konsep pendidikan kritis juga ingin mengupayakan adanya keahlian hidup perempuan. Tadi saya senang teman-teman yang di presentasi sebelumnya mengatakan
bahwa dengan rotan sebagai simbol dari perlawanan, mungkin juga dengan tanah itu simbol dari perlawanan, ini yang kita sebut sebenarnya keahlian hidup perempuan. Bahkan di beberapa tempat kita bisa mengupayakan adanya kesenian, itu juga menjadi keahlian hidup perempuan. Artinya kita tidak hanya bicara tentang apa isi kepala, tapi juga apa isi perut. Itu yang sebenarnya ingin saya garis bawahi dalam konsep dasar ini. Metodologi apa yang sebenarnya ingin disampaikan di dalam pendidikan feminisme? Pertama adalah pengalaman perempuan. Jadi konsisten dengan mengatakan bahwa pengalaman perempuan, dengan menghargai subjektivitas perempuan. Ini sebenarnya yang selalu kita sebut. Mungkin kita berkumpul dengan 5 perempuan, pasti pengalaman itu akan berbeda-beda. Karena dalam konsep pendidikan feminis, menghargai subjektivitas perempuan, itu wajib adanya. Karena setiap perempuan akan menjalani pengalaman itu juga berbeda-beda. Itulah sebenarnya perempuan akar rumput, ini akan tidak sama pengalamannya dengan perempuan kelas menengah, perempuan elit, dan mungkin yang lebih luas kelasnya ya. Nah, yang nomor 2 adalah adanya proses aksi refleksi. Tidak hanya berhenti pada satu perubahan, tapi ini harus direfleksikan terus, dievaluasi. Sehingga itu menjadi satu gerakan yang tidak hanya stuck pada satu masa atau pada satu situasi. Jadi dia harus resilience karena adanya refleksi dari apa yang dilakukan oleh gerakan tersebut. Kemudian perempuan sebagai pembuat sejarah. Ini tentu bagaimana sebuah pendidikan feminisme harus melahirkan bagaimana perempuan-perempuan ini juga mencatat sejarah dari perubahan baru yang dia hasilkan melalui pengembangan pemikiran kritisnya. Itu sebenarnya yang penting juga. Nah, yang keempat, mempertanyakan penaklukan tubuh perempuan. Artinya apa sebenarnya di sini? Bicara pada perempuan akar rumput, sebenarnya kita tidak bisa bicara menunda, walaupun itu hanya mengatakan gender adalah sebenarnya seperti itu. Kita tidak bisa mengelakkan apa itu seksualitas. Apa itu orientasi seksualitas? Bagaimana kita membicarakan tentang penaklukan vagina? Itu sebenarnya yang harus memang berani disampaikan pada pendidikan feminis. Yang kelima, mendobrak dikotomi. Ini yang sering. Sebenarnya kita ingin mengatakan bahwa tidak ada pemisahan antara strategis dengan taktis, antara domestik dengan publik, antara nalar dengan tidak nalar. Nah, itu sebenarnya yang ingin disampaikan pada prinsip metodologi pendidikan feminis yang akan mereproduksi pengetahuan feminis tersebut. Nah, bagaimana melaksanakan itu? Atau metode apa pendekatan yang bisa dilakukan? Tentu mungkin ini akan berbeda dengan yang ada di kelas-kelas akademis, walaupun sekarang juga telah masuk di metode apa yang dilakukan oleh pengembangan metode pendidikan feminis ini masuk pada kelas akademis. Misalkan ada pendekatan pedagogi, partisipatif, terbuka, dialogis, dan saling menguatkan. Ini menjadi penting. Nah, contoh yang lebih konkretnya adalah metodenya, mungkin teman-teman di sini juga sudah sangat familiar, ada sungai kehidupan, ada bermain perang, ada jaring laba-laba, ada bagaimana kita juga menggugah dengan silsilah keluarga dari garis ibu atau diorama dan sebagainya. Nah, apa sih sebenarnya aspek perubahan yang diharapkan dari pendidikan feminisme ini? Ada 4 aspek yang menurut saya ini menjadi penting. Yang pertama adalah kesadaran, kedua komitmen, ketiga politik, dan keempat adalah budaya. Apa itu kesadaran? Membangun kesadaran perempuan akan ketertindasannya.
mereka menjadi gelisah dan mempertanyakan ketidakadilan itu. Selesaikah sampai di sini? Tentu tidak. Masuklah kita pada komitmen. Apakah di dalam komitmen ini sampai kita bisa mendorong yang namanya kesadaran itu terimplementasikan dalam sebuah tindakan. Nah, disinilah sebenarnya apakah konsisten ataukah inkonsistensi. Nah, secara politik bagaimana mereka melakukan upaya pengaruh, baik itu di dalam lingkungan terkecil maupun lingkungan yang paling luas atau paling besar. Disitulah ada yang namanya kepemimpinan perempuan yang sebenarnya harus menjadi syarat untuk bisa melekat pada konteks pendidikan feminisme ini. Ketika 1, 2, 3 ini sudah dilakukan, maka apa harapannya adalah terwujudnya budaya baru yang itu akan menghargai keberagaman dan mewujudkan keadilan gender. Itu sebenarnya secara cepat saya ingin menjelaskan apa itu pendidikan feminisme. Nah, dari konsep ini sebenarnya saya ingin masuk pada contoh praksis ya, bagaimana pendidikan feminisme ini dikembangkan oleh Institut Kapal Perempuan bersama mitra-mitranya ada di 8 provinsi termasuk KPS 2K, salah satu mitranya yang ada di Jawa Timur. Dan pendidikan feminisme ini di Kapal Perempuan dinamakan pendidikan adil gender dan sampai saat ini telah mengorganisir 6.487 orang. Ini Mbak sebenarnya Iva, 2 kita menit bisa lagi ya. Ya, ini sebenarnya kita bisa melihat dari lini masanya bagaimana ini dibangun mulai 2014 karena ini judulnya reproduksi. Jadi saya membatasinya mulai 2014 walaupun Institut Kapal Perempuan memulainya di bawah tahun 2010, mulai tahun 2000-an. Nah, ini teman-teman tahapan reproduksi pendidikan feminisme, pendidikan adil gender di Sekolah Perempuan Nusantara yang tadi saya sebutkan ada aksi refleksi bagaimana perubahan itu dari tingkat diri sendiri, membongkar itu, mempertanyakan, menggugat, dan kemudian mengorganisir sampai terbangunlah kepemimpinan perempuan, kemudian dia akan beraksi, dan di sela-sela itu juga akan membangun livelihood, sehingga dia akan membuat satu perubahan yang lebih signifikan atau lebih strategis. Yang ingin saya sampaikan ini tantangan dan kesimpulannya bahwa kita bergerak di akar rumput, tentu kita bisa merasakan dengan sangat jelas terutama di Indonesia bagaimana tumbuh semakin menguatnya konservatisme, fundamentalisme, rasisme, dan ya tentu budaya patriarki yang berkelindan kemana-mana, baik itu di lembaga pemerintah maupun juga masih ada di dalam lembaga non-pemerintah. Eksploitasi sumber daya alam, perubahan iklim dan bencana saya pisahkan sendiri karena ini bagian dari alam semesta yang sebenarnya itu juga mempengaruhi bagaimana kehidupan berkembangnya pengetahuan itu dan pengalaman tersebut. Proses demokratisasi dan politik kekuasaan, politik donor, filantropi, skema pendanaan ini juga berpengaruh. Apakah reproduksi pengetahuan feminisme ini bisa semakin tumbuh cepat atau tumbuh melambat atau juga akan mengalami stagnan, saya pikir ini akan menjadi bahan saya men-trigger untuk nanti kita bisa diskusikan. Ini juga otokritik yang saya tuliskan di sini, platform gerakan perempuan. Jadi bagaimana gerakan-gerakan akar rumput itu berkonsolidasi dan punya platform gerakan bersama, ini juga bagian dari yang nanti saya butuh untuk bisa mendiskusikan dengan kawan-kawan yang hadir di siang ini. Nah, pendidikan feminisme ini membutuhkan waktu yang lama, panjang, dan juga banyak sekali yang tumbang karena sangat melelahkan, namun hasilnya ini adalah menghasilkan hasil yang leader yang militan dan perubahannya adalah perubahan strategis. Dan ini juga masih ada stigmatisasi baik itu pada secara personal, kelembagaan maupun secara kelompok. Publikasi yang masih sebatas praksis dan minim konseptual. Saya pikir di sini juga banyak teman-teman dari akademisi dan bagaimana membawa yang namanya pengetahuan perempuan akar rumput ini menjadi sebuah konsep pengetahuan yang bisa nanti direproduksi di dalam dunia akademisi.
Saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini referensi yang sempat saya baca untuk menulis PPT saya, dan bisa kontak di saya di alamat yang sudah ada di presentasi saya. Terima kasih Kak Eli, saya kembalikan waktunya. Terima kasih Mbak Iva. Terima kasih sudah menjelaskan secara detail. Sebenarnya ini bagus sekali referensi kita dalam melakukan sebuah penelitian feminisme. Kita berangkat dari paparan Mbak Iva, dari mana sih seharusnya apa yang kita harus lihat. Jadi sudah menjelaskan step by step dan apa sih yang kita ingin capai. Karena dari paparan Mbak Iva dan teman-teman juga kita percaya bahwa pengalaman orang-orang, teman-teman kita di desa ataupun pengalaman perempuan yang sedang berjuang sangat punya makna. Jadi kita yang sadar dengan itu, mari kita bekerja sama, jangan sampai kita menjadikan mereka sebagai objek penelitian kita ngambil nama dan pengalaman dari mereka ya. Jadi saya memberikan kesempatan sudah 1:40 ya, kita punya waktu 20 menit lagi untuk berdiskusi. Jika ada teman-teman yang mau menyampaikan pertanyaan, saran, refleksi, dipersilakan. Mana ini? Form hadir. Bisa juga mengisi form hadir yang dikirim sama Mas Farid di room chat. Ada masuk pertanyaan? Coba saya baca dulu ya, mungkin ada yang saya lewatkan. Belum ada. Jadi kalau nanti boleh dikirim anytime. Jadi saya juga mungkin untuk melanjutkan diskusi kita ini, saya mau tanya pengalaman teman-teman. Gimana sih tantangan dalam melakukan mungkin kita berbagi ya tantangan kita melakukan penelitian feminis ini. Karena kita bekerja dengan orang-orang kita sendiri yang kita di dalam terlibat. Jadi apakah ada tantangan atau sebuah inspirasi yang kita bisa belajar dan teman-teman lain bisa menjadi sebuah encouragement untuk melakukan penelitian feminis juga di komunitas mereka sendiri. Saya serahkan ke teman-teman untuk menjawab. Siapa yang mau memulai? Mbak Wina mau mulai? Menceritakan bagaimana tantangan dalam melakukan ini penelitian feminisme di kelompok sendiri, karena Mbak Wina sendiri sudah bergerak di situ dan meneliti orang-orang yang sudah bagian dari Mbak Wina sendiri. Mbak Wina? Internet saya unstabil. Kedengaran? Oh, ya. Ya, ini sekarang kedengaran, Mbak. Ya, salah satu dalam seri Ortner itu salah satu pendekatan yang itu kan individu, dan dalam pendekatan individu itu saya menggunakan life history untuk menggali pengalaman kawan-kawan perempuan. Nah, kebetulan sebenarnya ini bukan autoetnografi ya, tapi patchwork etnografi. Terlibat intens di dalam mendorong dan memperkuat kawan-kawan perempuan hingga perempuan bisa muncul ya dan diperhitungkan di dalam gerakan agraria di Sumatera Utara atau setidaknya paling nggak di komunitasnya. Jadi kalau sebelumnya ruang perempuan sama sekali tidak ada. Setiap undangan yang kita kirimkan, karena kebetulan saya koordinator untuk mendorong perda pengakuan masyarakat adat di Sumatera Utara, kemudian juga secara paralel melakukan itu di Tobasa dan Tapanuli Utara bersama kawan-kawan Aman Sumut, Aman Tanobata, dan juga beberapa NGO lokal. Nah, dalam prosesnya pertemuan-pertemuan yang kita dorong itu sedikit sekali menghadirkan perempuan dengan beragam alasan. Ketika kita tanya pada pemimpin-pemimpinnya, mana nih perempuannya? Bang, ya lagi repot, lagi begini, lagi begitu.
Nah, akhirnya kita punya strategi, kita undang langsung kawan-kawan perempuan itu untuk berhadir, dan kebetulan karena saya salah satu decision maker di lembaga itu, saya punya otoritas yang cukup besar untuk memastikan proses pendidikan bagi perempuan-perempuan itu bisa berjalan. Memang penting upaya perempuan memperkuat perempuan itu harus dilakukan secara sinergis, dan kemudian bagaimana juga itu bukan hanya perempuan yang mendorong, tapi memastikan juga jaringan yang lain itu mengundang perempuan juga, dan bukan mengeksklusi perempuan, itu juga PR dalam gerakan sosial ya. Dan terus terang di dalam gerakan masyarakat adat kan patriarkinya sangat kuat ya, jadi dan aktivis sendiri sedikit sekali yang menyorotin, terutama aktivis perempuan itu sedikit sekali yang menyoroti situasi itu. Jadi mungkin ada kesungkanan, ada macam-macam ya untuk bisa masuk ke dalam satu sistem organisasi yang kita harus apresiasi bahwa mereka punya kebijakan internal di dalamnya. Nggak mudah memang. Strateginya yaitu kebutuhan perempuan di tiap level ternyata berbeda. Jadi kita mengidentifikasi bahwa kebutuhan tiap perempuan tidak sama. Ada yang kebutuhannya masih latihan speech, latihan bicara. Jadi kita hadirkan panggung-panggung buat mereka berbicara. Kemudian ada levelnya yang juga sudah di atas itu, sudah kemampuan lobby-lobby dengan para pihak, dengan gubernur, dengan bupati, dan dengan DPRD. Ya kita harus fasilitasin proses-proses itu. Jadi kita melakukan upaya untuk memastikan bentuknya dalam praksis menyediakan media bahwa proses-proses pendidikan itu bisa jalan dan agensi itu bisa muncul. Nah, saya cukup bangga dari orang-orang yang saya terlibat itu, kemudian ada yang sampai ke level perjuangannya menjadi pemimpin-pemimpin di nasional. Jadi ada yang jadi Dewan Nasional di Aman, ada yang jadi Dewan Nasional di Perempuan Aman Nasional, kemudian ada juga yang masuk di dalam rakyat penunggunya atau Aman Sumutnya. Bagi saya itu merupakan kebanggaan tersendiri menyaksikan mereka bisa muncul, mulai diperhitungkan sejak 5 tahun terakhir ya, dan tetap tidak lupa bahwa kerja-kerja di lapangan itu tetap harus dilakukan. Jadi jangan sampai kawan-kawan yang masuk ke nasional tapi kemudian basisnya nggak dikuatkan nih kawan-kawan perempuan. Itu lagi hal-hal yang baru, perempuan-perempuan agensi-agensi baru. Nah, tantangan rakyat penunggu ini kebetulan karena posisi mereka distigmatisasi sebagai penggarap, mereka menempati hampir 1.400 hektar lahan HGU aktif existing di lapangan sejak reformasi, dan tantangan-tantangan mereka itu kalau di Langkat itu menghadapi pabrik gula. Jadi proyek nasional untuk menanami gula seluruh Langkat di HGU PTPN 2 itu mendorong upaya kampung-kampung rakyat penunggu di Langkat itu, setidaknya ada 10 kampung itu untuk diokupasi, digusur paksa karena mereka ilegal. Kalau secara konsep negara ya, mereka ilegal di lapangan itu. Nah, perlawanan perempuan di Kampung Durian Selemak yang menghempang PTPN 2 yang melibatkan polisi dan TNI untuk mengokupasi lahan tersebut itu menjadikan kasus itu menjadi kasus nasional, dan itu menghentikan upaya untuk mengokupasi kampung-kampung lainnya. Memang mereka dikalahkan di situ, tapi proses advokasinya sampai sekarang sepertinya akan dikembalikan lagi lahan itu karena sebagian lokasi itu adalah ex-HGU. Jadi sekitar 48 hektar itu diokupasi oleh PTPN 2. Jadi perjuangan nggak selesai di situ. Jadi satu sisi mereka terus melakukan advokasi di tataran daerah, lalu kemudian memastikan kampanyenya nasional, sehingga kemudian memastikan lagi jangan terjadi eskalasi yang meluas penyebaran okupasinya. Itu satu catatan penting. Nah, kemudian di Deli Serdang mereka akan menghadapi HGU PTPN 2 itu akan dijual, akan jadi proyek disposesi ya, jadi legal untuk menggusur mereka sebagai penggarap,
dan masyarakat adat untuk dijadikan real estate dan kota satelit baru di Kota Medan. Nah, ini konfliknya akan panjang, setidaknya 5 tahun. Nah, harus muncul lagi PR-nya adalah menghadirkan perempuan-perempuan yang di tataran kampung ini bisa memimpin. Nggak cukup teman-teman perempuan yang sekarang hanya beberapa orang di tataran nasional, tapi di tataran kampung ini kececer nih, kira-kira begitu. PR-nya memang melelahkan. Sebagai pendamping, saya bukan pendamping ya, mengidentifikasi diri mungkin sebagai teman, sebagai researcher, menemani mereka, mendorong terbukanya akses, membuka peluang-peluang pendidikan. Nah, memastikan lahirnya agensi-agensi baru itu jadi PR yang sekarang ini menemani mereka itu hampir nggak ada kira-kira di tataran kampung, di tataran komunitas, karena memang patriarki yang diperkuat oleh kapitalisme itu menyebabkan proses-proses eksklusinya itu luar biasa sekali. Jadi saya sekolah karena saya pengen sedikit tarik diri dulu deh supaya saya punya energi yang cukup kuat memperkuat mereka di masa depan, karena terus terang kita tergerus secara pribadi kalau tidak mengambil jarak ya. Saya mengambil jarak sementara untuk bisa membantu memperkuat mereka di masa depan mungkin supaya lebih baik. Mungkin sementara saya kembalikan. Terima kasih Mbak Wina. Mbak Yuli, ada yang mau ditambahkan? Gimana tantangan Mbak Yuli dalam melakukan riset feminis ini? Mbak Yuli sudah live karena ada agenda yang lain, Mbak Eli. Oh iya. Mbak Iva, ada saran dan gimana sih dari pengalaman Mbak Iva? Apa kira-kira yang bisa kita lakukan bersama ke depan? Ini konsepnya sudah Mbak Iva mulai, jadi bagaimana merancang sebuah metodologi feminis yang bisa kita sebarkan ke masyarakat luas. Iya, makasih Kak Eli waktunya. Jadi sebenarnya ada beberapa poin ya yang ingin saya sampaikan. Misalkan dalam konteks tantangan kita sebagai organisatorisnya gitu ya. Kita itu artinya baik itu sebagai lembaga pendampingnya atau mungkin sebagai aktivis yang harus membangun dan mengembangkan pengorganisasian dengan berbasis perempuan akar rumput. Ini sebenarnya yang tadi saya sampaikan tidak membutuhkan sangat banyak sumber daya. Itu sebenarnya yang mungkin kita kadang-kadang harus menghentikan langkah itu belum sampai pada tataran yang kita sebut strategis misalkan seperti itu. Jadi itu tantangan yang utama. Tadi yang disebut Kak Wina ada yang melelahkan dan lain-lain. Saya pikir itu jelas dialami gitu loh oleh kami semua, terutama di organisasi perempuan ya. Organisasi perempuan juga sering terstigma ketika kita betul-betul konsistensi untuk berpegang pada yang namanya pengembangan pendidikan feminisme. Mungkin saya bisa kasih sebuah pengalaman, misalkan kami bekerja di satu wilayah yang sangat dalam tanda kutip agak konservatif ya dalam konteks agama. Nah, tadi saya sudah tampilkan di situ ada foto yang kita melakukan kampanye Hari Perempuan Internasional dengan menggelar budaya dan para perempuan ibu-ibu petani, ibu-ibu nelayan, mereka joget-joget dengan segala macam atributnya. Itu udah dapat stigma bahwa ini perempuan-perempuan liar gitu. Sebenarnya itu salah satunya. Jadi mungkin ya, saya tidak tahu kalau itu mereka berparade di Jakarta misalkan gitu, itu agak rada bisa diterima. Tapi ini di satu kota yang mereka memutar musik yang kenceng dan mereka menari di jalan gitu kan. Walaupun itu sebenarnya dalam konteks metodologi feminis tadi, ketika kita bicara bagaimana kita mengkritisi gitu ya, memerdekakan tubuh perempuan itu sendiri. Ini saya ingin loh berekspresi dengan pakaian saya yang seperti ini. Saya ingin berkebaya. Anda tidak bisa mengatur saya gitu. Itu mereka katakan sendiri dengan pawai yang hampir 500 orang misalkan seperti itu. Nah, itu tantangan-tantangan yang sebenarnya memang di satu sisi kalau kita menyerah dengan tantangan itu,
ya akan selesai gitu. Kalau kita menyerah dengan misalkan udah tahan dulu lah, nggak usah jelasin feminis misalkan seperti itu. Nah, itu juga kita tidak bisa mengembangkan yang namanya konsep pendidikan feminis gitu. Kita menunggu sampai kapan, kata Mbak Ira kemarin seperti itu kan. Kita menunggunya sampai kapan gitu. Kami memulainya sejak 2013 mengatakan seperti apa feminis itu di akar rumput, itu pun juga yang tadi saya sampaikan. Tentu banyak mulai dari disebut organisasi pembangkang, kelompok perempuan liar, kelompok perempuan ilegal, dan sejenisnya. Tapi di sisi lain ada tumbuh militansi yang kemarin terakhir yang saya merasa betul-betul ini gerakan yang luar biasa, teman-teman di akar rumput mampu mengadvokasi RPJPN untuk Indonesia Emas tahun 2045. Ini semuanya dilakukan tidak dengan turun jalan, tapi bagaimana mereka mengirim aspirasi mereka, alasan mereka melalui online. Itulah yang dilakukan oleh sekitar 500 perempuan pemimpin yang ada di akar rumput, sehingga Bappenas dia tidak akan bisa mengelak dengan data tuntutan itu gitu. Jadi itu hal yang menurut saya memang keberhasilan dari bagaimana kita memang mengembangkan pendidikan feminis dalam arti yang utuh gitu ya artinya. Nah, ini mesti sekarang ini kita selalu agak diajak ke bias di dalam konteks pemberdayaan. Sehingga ketika kita ditanya apakah pendidikan feminis itu juga pemberdayaan perempuan, tentu. Karena pemberdayaan perempuan dalam arti pendidikan feminis itu adalah membebaskan perempuan. Baik atas tubuhnya, atas pola pikirnya, dan selalu mencurigai apa perubahan yang ada. Itu konteks pemberdayaannya. Nah, ketika sekarang udah banyak zaman yang namanya skema pendanaan pemerintah dan lain-lainnya yang bisa memfasilitasi itu, sejauh mana kita punya konsistensi gitu loh untuk bisa mempertahankan metode pendidikan feminisme ini gitu. Karena pasti akan ada negosiasi. Oh, pemberdayaannya seperti ini. Apakah pemberdayaan itu akan terwujud seperti zaman Orde Baru? Hanya ingin memberikan satu penguatan atas program, mungkin ya, program dari pemerintah yang tidak jelas. Itu sekarang banyak sekali program mengatasnamakan dalam tanda kutip ada perempuannya gitu. Tapi menurut saya apakah itu juga masuk dalam kategori pendidikan feminis? Kalau buat saya tunggu dulu, cek dulu gitu. Apakah memang memenuhi prasyarat tersebut gitu. Itu menurut saya yang juga paling penting ya karena bukan berarti tidak ada resource loh saat ini. Banyak sekali. Skema pendanaan itu sangat menjanjikan. Nah, disitulah justru kita mesti harus membangun platform bersama gitu bagaimana ini bisa saling menguatkan, memberikan pemahaman yang sama bahwa pemberdayaan perempuan itu memang harus membongkar pola pikir yang selama ini dibatasi, dikerdilkan, ditaklukkan gitu, diperbudak gitu ya oleh sistem-sistem patriarki gitu loh. Itu yang menurut saya harus masuk gitu pada strategi-strategi yang saat ini memang pemerintah sudah mungkin mulai aware ya walaupun dengan istilah pengarus utamaan gender bahkan pengarus utamaan GETSI gitu. Seberapa jauh kita sebagai feminis gitu mau gitu bertarung kalau bertarung di akar rumput kayaknya udah biasa gitu. Bertarung untuk betul-betul dengan pembuat kebijakan gitu ya. Itu yang menurut saya yang memang saat ini sangat dibutuhkan gitu loh. Kayak gitu sih tambahan saya, Mbak. Terima kasih Mbak Iva. Saya teringat juga baru-baru ini di Aceh ya, tantangan hampir sama. Ini di sekolah. Biasa kan anak-anak sekolah setelah kelulusan, mereka joget-joget. Jadi di tempat saya mungkin dianggap agak masih sangat fundamentalis ya, banyak sekali sekolah-sekolah yang Islami sekarang muncul di luar sekolah negeri ya. Jadi banyak sekali ulama-ulama terutama laki-laki. Jadi dengan ada media ini HP, jadi bisa memviralkan. Jadi anak-anak biasa joget setelah lulusan segala macam. Sebenarnya enggak yang gimana-gimana, tapi diviralkan. Sudah dicap sebagai
menginikan tubuh dan sekolah itu dianggap jelek. Jadi saya pikir juga perlu kita integrasikan pemikiran feminis ini kepada pemangku pendidikan. Bagaimana sih bisa masuk ke pendidikan formal? Mungkin kita kayak Mbak Wina bekerja di kampus ya, bagaimana gerakan konsep-konsep feminisme ini kita integrasikan mungkin dalam kita menciptakan guru-guru yang punya nilai-nilai feminis. Ketika dia berhadapan dengan anak-anak, dengan mahasiswa, dia punya nilai itu dan bisa menyampaikan. Dan kita juga, saya pikir sudah saatnya kita membuka dialog, ruang dialog, bagaimana sih tidak lagi membedakan antara aktivis dan akademisi. Mari kita bekerja sama sehingga kita tahu bahwa aktivis itu punya banyak sekali pengalaman, mereka di lapangan. Dan kita juga akademisi, mari mendengar dari mereka dan kita bekerja sama bahwa ini adalah perjuangan feminis bersama. Jadi sudah jam 2. Jadi terima kasih kepada teman-teman. Saya senang sekali bisa berkenalan dengan Mbak Wina, Mbak Yuli, dan Mbak Iva. Saya belajar banyak dan saya nanti akan baca-baca. Terima kasih banyak. Jadi saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, kekurangan. Jadi saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Eli. Sudah selesai ya, nggak ada lagi yang mau dibicarain. Pengennya banyak, Mas. Ya, kalau masih ada 5 menit lagi nggak apa-apa sih. Ya, ada lagi? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, terima kasih banyak Mbak Eli sudah memandu panel ini. Terima kasih juga untuk para panelis. Mbak Wina, Mbak Iva, Mbak Eli sendiri, sama Mbak Yuli tadi yang sudah live karena ada acara yang lain. Semoga memberi manfaat untuk semuanya, dan terima kasih juga untuk para audiens yang stay di panel ini. Sebelum ditutup, saya mau minta tolong untuk foto bersama dulu untuk dokumentasi. Jika bersedia membuka kameranya atau videonya, silahkan Bu Basaria yang lagi jalan-jalan. Sudah semua ya? Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Smile. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di panel selanjutnya. Di panel yang akan saya jadi host. Nanti ada Mbak Mia. Saya promosiin. Jam 2.15 waktu Indonesia Barat. Sampai ketemu jika berkenan di panel yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih Mas Farid, makasih semuanya. Makasih semuanya. Makasih Hai, semuanya. Kak Emir, halo. Halo Mbak Iva, makasih. Halo Mbak Iva, ketemu di sini. Mbak Iva, makasih.